Teman, semoga video ini bermanfaat ya. Akan saya bahas sedikit bahan ya tentang larutan kaustik ataupun Atin Soft ya teman-teman. Silakan disimak videonya. Selalu stay tune di channel saya ya, tutorial UMK. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, ini yang saya pegang adalah larutan kaustik ya teman-teman. Nah, ini untuk membuat Atin Soft juga bisa ya. Nanti kita satukan dengan bahan labs ya, atau LABS teman-teman. Itu bisa jadi Atin Soft. Ini larutan kaustik sangat berbahaya ya teman-teman. Kalau kita menyimpan itu jangan di tempat yang botol seperti yang di bawah ini ya. Harus yang tebal seperti ini teman-teman. Karena ini larutannya sangat ada uapnya ya. Bisa dibilang begitu. Ini untuk mengatur pH ya. Kalau kita sabun cairnya di bawah pH 6 ya, ataupun di bawah pH 7 mungkin, ataupun di pH 1 ya, kita naikkan dengan larutan kaustik seperti ini ya teman-teman. Tapi penuangannya itu jangan terlalu banyak, harus sedikit demi sedikit ya, bahkan tetes saja ya, beberapa tetes ya. Nanti diaduk, kemudian dicek pH-nya sampai naik ya ke pH netral ya teman-teman. Nah, ini gunanya larutan kaustik teman-teman. Nah, bagaimana cara pembuatannya ya teman-teman? Nah, yang kita butuhkan itu adalah larutan kaustik itu soda apinya ya, atau NaOH. Itu untuk pembuatan dalam 1 kilo itu yang dibutuhkan airnya itu 600 ml ya teman-teman. Kemudian flek kaustiknya itu 400 gram ya teman-teman. Itu untuk cara yang mudah ya, pembuatan 1 kilo ya teman-teman. Nah, cara pembuatannya itu timbang 600 ml ya teman-teman. Kita siapkan 600 ml air ya. Kemudian masukkan air ke dalam wadah yang jenis atom ya, jangan yang stainless ya, atau besi. Yang atom itu seperti ember biasa itu teman-teman. Kemudian baru larutan kaustiknya teman-teman, atau flek kaustiknya itu dimasukkan secara perlahan ya, jangan terbalik ya teman-teman. Maksudnya jangan flek kaustik dituangi dengan air ya, nanti bisa bahaya ya, atau terjadi letupan malah ya. Nah, dengan cara yang baik itu adalah air dulu, baru larutan, maksudnya baru flek kaustiknya teman-teman. Nah, itu harus dimasukkan dikit-dikit dan diaduk ya teman. Nanti akan timbul rasa panas itu saat pengadukan atau terjadi penguapan ya. Untuk safety-nya itu saya sarankan teman-teman menggunakan penutup mata ya, dan juga sarung tangan karet ya, untuk melakukan proses pembuatan larutan kaustiknya ya teman-teman. Setelah larutan kaustik dingin, lanjutkan dengan membuat larutan Atin Soft ya. Itu nanti saya bahas, yang di sana itu sudah jadi larutan Atin Soft-nya teman-teman. Karena ini juga untuk menaikkan pH, dan juga kebanyakan itu membuat larutan Atin Soft ya teman-teman. Untuk pengadukan itu harus sampai larut ya teman-teman. Nanti didinginkan sekitaran setengah jam ataupun 30 menit, ataupun semalam saja, itu larutan sudah bisa digunakan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan Atin Soft ini teman-teman, larutan Atin Soft saya ini ya, yang pernah saya buat, karena saya juga butuh ya, tidak hanya di video saya sebelumnya, untuk setiap saya buat untuk memvideokan tidak ya. Ini mungkin pembuatan ke yang berapa itu saya lupa ya, karena juga saya butuh larutan Atin Soft untuk penyampuran sabun cair ya, untuk pembuatan, terutama itu pembuatan sampo motor ya teman-teman, untuk usaha saya sendiri.
Ini caranya untuk pembuatan larutan Atinsop 1 kilo ya teman-teman. Yang dibutuhkan itu adalah itu tadi LABS ya, kemudian larutan kaustik dan juga air ya, begitu teman-teman. Untuk LABS nya itu yang kita butuhkan dalam pembuatan 1 kilo adalah 240 gram ya, hampir seperempat ya, seperempat gram, seperempat kilo. Jadi yang kita siapkan LABS nya itu 240 gram. Kemudian larutan kaustik ini tadi, ini tuh sekitar 60 gram ya, atau 60 mili saja. Kemudian airnya itu 700 mili ya teman-teman. Air 700 mili. Nah, proses pembuatannya itu masukkan dulu airnya ya teman-teman ke dalam ember. Kemudian masukkan lapsnya yang berupa coklat itu tadi ke dalam ember ya. Aduk sampai larut ya teman-teman. Kemudian yang terakhir masukkan larutan kaustik tadi ya, yang 60 mili. Pelan-pelan saja teman-teman untuk pengadukannya, yang penting itu konsisten ya. Nah, sampai terbentuk cairan kental yang seperti ini ya, itu sudah homogen. Kita sediakan wadah seperti ini teman-teman untuk cairan Atinsopnya ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ini bisa juga dijadikan foam booster ya, untuk yang suka Atinsop. Untuk efektif juga pembuatan deterjen juga efektif ini teman-teman. Tapi saya menggunakan dan menyarankan hanya untuk ini ya, sampo motor saja ya teman-teman. Karena apa? Sampo motor saya tidak menggunakan garam ya. Untuk pengentalnya ya, saya hanya menggunakan natrosol. Kalau tidak menggunakan natrosol itu hanya dengan cari cairan atau larutan Atinsop ini ya, itu sudah kental ya teman-teman. Yang sebelumnya saya juga pernah buat itu video pembuatan sampo motor yang saya rekomendasikan untuk dijual ya, dalam 1 liter itu. Bisa dicari di beranda video saya teman-teman, untuk pembuatan sampo motornya ya, yang dengan Atinsop. Ini adalah cairan sampo mandi, dan ini adalah sampo rambutnya teman-teman. Inilah penampilannya. Oke, untuk video kali ini saya rasa begitu saja teman-teman ya. Silahkan teman-teman yang ingin saya bahas itu apa saja bisa berkomentar di bawah. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada ini sehat semua ya, sukses dalam usahanya, dan lancar dalam rezekinya, dan semuanya dikasih kelancaran ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, assalamualaikum teman-teman.